نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم ارحمنا بالقرآن أما بعد. Jadi Bapak Ibu jemaah Majelis Ta'lim yang dirahmati oleh Allah, marilah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan dosa besar yang ke-47, durhaka kepada suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna bil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila inna Allaha kana 'aliyyan kabira." Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka. Pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ayat ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34. Di ayat yang sebelumnya disebutkan Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan karena kelebihan yang Allah berikan di antara mereka. Dan karena laki-laki, yakni suami, itu memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kaitan dengan kepemimpinan itu diberikan kepada suami. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Nah, lantas kaitan dengan itu Allah pun juga memberi rambu-rambu bila mana wanita atau istri-istri itu melakukan nusyuz. Nusyuz itu apa? Al-Wahidi rahimahullah berkata, maksud nusyuz dalam ayat di atas adalah durhaka kepada suami. Adapun apa berkata nusyuz adalah perbuatan wanita yang memakai wewangian di hadapan suaminya, namun tidak mau dikumpuli serta tidak taat lagi kepada suaminya. Kurang ajar betul ini. Pakai wewangian di depan suaminya, tidak mau diajak kumpul serta tidak taat kepada suaminya lagi. Nah, terus pakai wewangiannya untuk siapa? Gitu pertanyaannya. Itu perkataan apa yang namanya nusyuz itu seperti itu. Ya intinya bila mana seorang istri sudah tidak taat kepada suami, itulah yang nusyuz. Jadi tidak sejalan, tidak seia sekata lagi, tidak sevisi misi lagi, maka itulah yang dinamakan nusyuz. Tentunya kaitan dengan ini bila mana laki-lakinya juga benar. Laki-lakinya benar. Nah, laki-lakinya seperti Fir'aun nggak bisa. Tapi bila mana ini diambil pada keadaan yang pada umumnya, bila mana suaminya biasa saja, lantas istrinya bikin marah kepada suaminya atau dia durhaka kepada suaminya, maka inilah yang harus dilakukan. Apa itu? Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'iduhun,
maka nasihatilah mereka, yakni para wanita, para istri tadi, adalah menasihati mereka dengan kitab Allah dan mengingatkan mereka tentang apa saja yang menjadi perintah Allah bagi mereka. Jadi seorang istri harus taat kepada suami itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu harus diingatkan kepada istri. Nah, nanti kaitan dengan kepemimpinan pun juga sama. Sebagai suami itu harus didik istrinya. Ya, salah satunya ketika ada indikasi istri itu akan melenceng, ya segera dinasihati. Langkah pertama itu adalah segera nasihati. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Banyak mufassir, banyak kiai yang menyampaikan bahwa ini adalah urut-urutannya. Ketika melakukan kesalahan, nasihati dulu dengan nasihat yang kita tahu sesuai dengan kemampuan kita. Tidak harus pakai Allah Ta'ala atau Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu seperti itu. Kita bisanya apa? Nasihati. Nah, jadi nasihat sesuai dengan kemampuan kita dan diajak berpikir. Selanjutnya, fa'idun itu yang pertama. Ketika lihat istri nusus melenceng, maka nasihati. Yang kedua, dinasihati kok enggak benar, enggak bisa, fahjurun, pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka. Fahjurun fil madaji. Ibnu Abbas berkata, maksudnya adalah membalikkan punggung dari istri dan tidak mengajaknya berbicara. Tapi buju saya ini gimana ya mentah ya. Kerdi punggungi langsung gak ada bicara. Lah yowis. Terus biasa aja. Nah itu berarti ada masalah. Seharusnya cuma dipunggungi dan tidak diajak bicara, itu juga seharusnya sebagai nasihat buat dia. Kenapa kok suamiku gini? Seharusnya wanita itu juga peka kaitan dengan ini. Sedangkan Asy'abi dan Mujahid berkata, maksudnya adalah tidak tidur bersama istri dan tidak mencampurinya. Pindah neng sofa, penak berarti kasurku tambah longgar malah bojone mikire. Ya Allah. Ya, seharusnya ini sebagai nasihat. Wanita harus tahu ini adalah cara nasihati suami kepada istrinya. Sebagai wanita pun juga harus tahu kalau terjadi seperti ini berarti ada yang salah. Ada yang salah yang harus diperbaiki. Entah dari pihak istrinya atau pihak suaminya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi ini langkah kedua setelah dinasihati mental. Saya nasihati pisan yang mana? Berarti barinina. Nasihati mana? Saya mental ya nasihati. Nah nanti pakai cara yang kedua, pisah ranjang. Pisah ranjang seperti ini bukan berarti harus cerai, itu enggak. Pisah ranjang ini sebagai sinyal saja bahwa dirinya harus memperbaiki sikapnya dengan suaminya. Lantas yang ketiga, dimonoke izin mendeles, izin keras kepala, ndablek fadribun, maka pukullah mereka. Maksudnya pukul di sini adalah pukulan yang tidak membahayakan. Ibnu Abbas berkata pukulan yang mendidik, seperti dengan telapak tangan. Misalnya seperti itu. Seorang suami berhak untuk memperbaiki kedurhakaan istrinya dengan cara yang diizinkan oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Jadi boleh seorang suami mukul istrinya, itu diperbolehkan.
Jadi pukulan di sini adalah pukulan untuk mendidik, pukulan yang tidak membahayakan. Tidak membahayakan ini apa? Tidak bikin cacat, tidak bikin rusak badan, tidak bikin patah tulang. Jadi dan untuk pendidikan. Terus bagaimana, di bagian mana? Intinya yang dilarang bagian wajah, bagian kepala, tidak diperkenankan. Pukul dengan telapak tangan itu biasanya pipi nih Pak, dojo. Yang lain. Jadi jangan wajah, jangan kepala. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan idza daraba ahadukum falyattaqil wajha. Apabila seseorang memukul, maka hindarilah wajah. Di hadis yang lain disebutkan hindari kepala karena itu bahaya. Wallahu ta'ala bisawab. Di mana silakan, yang penting tidak menyebabkan cacat, tidak menyebabkan luka. Pakai apa ya silakan, yang penting untuk pendidikan. Selanjutnya tentang kemudian jika mereka mentaatimu, maksudnya mentaati suami dalam hal mereka diperintahkan untuk itu. Jadi misalnya taat kepada suami sesuai dengan aturan Allah. Suaminya udah benar gak ditaati. Kalau setelah itu istrinya mau taat kepada suaminya yang benar tadi, maka apa yang harus dilakukan? Maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Kan ayatnya fala tabghu 'alaihinna sabila. Maksud dari ayat itu apa? Ibnu Abbas berkata, janganlah kamu menuduh mereka dengan perbuatan dosa. Oh berarti nek kowe ora taat karo aku berarti kowe duwe lanangan liya misalnya. Atau dengan tuduhan-tuduhan yang lain. Oke, bareoni atau nayo ngopo. Saiki diandani angel misalnya. Itu enggak perlu. Jadi hal tuduhan-tuduhan seperti itu tidak diperkenankan. Namun tentunya itu tidak diperbolehkan kalau memang dia udah taat. Tapi kalau misalnya itu diperlukan, tadi kaitan dengan dinasihati, nggak mau, dipisah panjang, cuek, bahkan dipukul juga malah gedro misalnya, ya mungkin ucapan-ucapan seperti ini itu juga terkadang perlu disampaikan kalau memang ada buktinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampun paham dari surat An-Nisa ayat yang ke-34 ini? Ada yang perlu ditanyakan? Wis tahu kabeh Pak. Wis pada tua. Lagi belajar lagi. Wis ngerti ayatnya ya. Alhamdulillah. Insyaallah istri-istri kita jadi istri yang salehah, taat kepada suaminya. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Yang agak depan tadi begini sekarang itu dengan situasi perubahan zaman itu kan kadang peran seorang suami itu tidak bisa dilaksanakan, malah justru yang punya peran itu seorang perempuan. Contohnya begini, seorang yang bekerja itu justru sang istri, kemudian sang suami yang mungkin ya karena mungkin tidak punya keluarga yang urus rumah tangga itu gimana tuh? Kalau mereka tadi kaitannya dengan seorang laki sebagai pemimpin secara kodratinya, nah kalau ada perubahan-perubahan seperti ini minta ulasan. Iya. Jadi misalnya itu terjadi, misalnya yang kerja istrinya, suaminya ngomong anaknya ngomong dari dia. Dibalik seperti ini, apakah terus ayatnya sudah tidak berlaku? Tidak juga, tetap ayatnya berlaku. Tapi ini yang perlu diperhatikan bagi seorang laki-laki itu adalah tugasmu cari nafkah.
tugasmu cari nafkah. Kamu nikahi itu apa toh? Tanggung jawab bapaknya, orang tuanya itu pindah kepada dirimu. Jadi ngasih nafkah kepada istri itu adalah kewajiban suami. Ini yang harus ditekankan. Maka dari itu, kalau kita punya anak, terutama laki-laki, ajarkan dia mandiri, ajarkan dia tanggung jawab. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jangan sampai ada punya anak kok tidak tanggung jawab. Sebenarnya mengajarkan ini itu juga sebenarnya dilihat dari diri kita. Kita sebagai laki-laki usahakan kita yang cari nafkah. Nanti insya Allah anak kita pun juga akan tanggung jawab seperti itu. Ini yang perlu diperhatikan. Karena memang nanti ada keadaan-keadaan tertentu yang ngetek hal-hal seperti ini, sehingga nanti akhirnya terjadi istrinya karirnya lebih mapan, suami yang pengangguran. Alhamdulillah min syarri dzalik. Kalau terjadi seperti itu, biasanya pasti akan terjadi perpecahan dalam keluarga itu. Perpecahan pasti akan terjadi. Nah, lebih-lebih jangankan laki-laki nganggur, podo-podo kerja yang istrinya penghasilan lebih besar itu saja bisa jadi dia sombong, bisa jadi akan pecah. Makanya ini harus diperhatikan. Salah satu hal yang diperintahkan oleh Nabi ketika nikah itu adalah cari yang sekufu, kan gitu. Bahkan kalau bisa laki-lakinya harus lebih tinggi dibandingkan perempuannya, terutama kaitan dengan kekayaan. Usahakan seperti itu. Supaya apa? Supaya rumah tangga akan langgeng. Coba kalau sebaliknya, itu saling rusak. Bahkan terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada wanita namanya Zainab nikah dengan Zaid. Disebutkan dalam surat Al-Ahzab kaitan dengan ini, Zaid itu bekas muda, Zainab itu anak bangsawan. Nikah di awalnya rapopo, tapi mau balui. Akhirnya pak cerai. Apakah terus Zainabnya jelek? Enggak. Apakah Zaidnya jelek? Tidak. Dua-duanya baik. Zaid itu adalah anak angkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diangkat anak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada Zaid itu diangkat anak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segalanya. Zainab akhirnya dia anak bangsawan. Setelah nikah dengan Zaid, setelah itu cerai. Setelah cerai, Zainab ini pun juga dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zainab orang baik, Zaid pun juga orang baik, tapi terjadi perceraian. Kenapa? Salah satu alasannya adalah tadi tidak sekufu, apalagi wanitanya dia lebih kaya. Kaya di sini bukan berarti nggak harus bawa uang ya. Tapi hidup sebelumnya itu kan dia wanita anak bangsawan, hidupnya enak. Beda dengan Zaid, dia bekas budak yang dimerdekakan, lantas akhirnya diangkat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Pasti akan rusak selamanya. Kalau tidak sesuai dengan aturan Allah, itu pasti rusak. Maka dari itu, misalnya wis budget nikah, akhirnya yang banyak menghasilkan adalah istri. Apa yang harus dilakukan? Istri harus dikasih tahu ayat-ayat ini. Bukan berarti penghasilan lebih tinggi atau yang menghasilkan duit adalah dia, lantas dia semena-mena, lantas dia tidak taat kepada suami. Tidak bisa. Ayat ini tetap berlaku. Jadi seperti itu. Begitu pula ketika mendapati laki-laki. Kalau itu sampai terjadi, yang penting kamu usaha. Lumrai wong mana ki kerja dulu. Jadi seperti itu.
berapapun hasilnya urusan lain gitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Bahkan nanti juga pernah disampaikan sama guru saya, sampaikan sama guru di pondok dulu. Beliau menyampaikan kepada murid-murid perempuannya. Jika ada perempuan, waktu itu nasihati untuk murid perempuannya. Bisa jadi kamu setelah lulus dari sini itu jadi ustazah, kamu ngajar di pondok bisa, mampu, tahu syariat Islam. Nah, setelah kamu seperti itu, kamu lulus dari sini, kamu bisa ngajar, bahkan jadi ustazah, tahu Quran, tahu hadis. Kalau itu yang udah kamu lakukan, lantas kamu nikah dengan laki-laki yang biasa saja, yang mungkin kaitan dengan agama jelas kalah telak dengan dirimu, bukan berarti terus kamu pinter, kamu bisa nindas dia. Enggak bisa seperti itu. Meskipun kamu ustazah, meskipun kamu pinter Quran, justru kamu pinter Quran dan hadis, kamu harus tahu hadis ini. Tetap kedudukanmu itu di bawah suamimu selamanya seperti itu. Ini yang perlu diperhatikan. Meskipun kadang saya juga dapetin di masyarakat, bisa jadi ada laki-laki itu yang ngomongannya lembut, bujuni gue yang lembut, tugas supaya ngalang-ngalai lanangan nih. Jadi sing lanang lembut biar sing wedok Allah seperti itu. Kalau seperti itu terjadi bagaimana? Ya nggak apa-apa, bebas saja. Cuman yang perlu diperhatikan apa? Yang penting tahu kedudukannya. Kamu adalah suaminya, kamu adalah istrinya. Harus tahu kedudukanmu seperti apa. Bahkan itu teman dari bapak saya. Saya masih sering dikaji apa namanya? Bapak ini yang laki-laki ini itu jadi murid saya di Semanggi. Istrinya ya dan gede dhuwur, laki-lakinya udah keren banget, kecil lembut banget, omongannya ngalir rata sebenarnya. Ya Allah, itu buahnya sebenarnya. Nah seperti itu, dia nggak apa-apa selagi tahu kedudukan masing-masing, maka insya Allah akan baik-baik saja. Lebih-lebih yang perlu diperhatikan adalah yang penting ngaji, sholat dan ngaji, belajar syariat ini. Kalau udah belajar ini, insya Allah itu akan berjalan dengan baik. Bisa dipahami sampai sini. Barangkali yang lain perlu disampaikan. Monggo ibu. Silakan monggo. Tadi dosa istri pada suami. Kalau sebaliknya saat bagaimana? Maksudnya sebaliknya ini. Suami dosa pada istri itu kalau Suami dosa pada istri itu ya tidak tanggung jawab tadi, tidak nafkahi, tidak ngasih nasihat, itu kan sebagai pemimpin. Nah sebelumnya pembahasan dosa besar itu kan adalah pemimpin yang tidak memperhatikan rakyatnya, tidak nasihati rakyatnya, kewajiban dia tidak dia jalankan, ngasih nafkah tidak, misalnya, itu jelas dosa. Jadi nanti pembahasannya beda. Kalau ini kan kita bahasnya wanita yang durhaka kepada suaminya, kan gitu. Lah bagaimana kalau suaminya jelek ya, maka nanti masuknya dia itu pemimpin gitu loh. Sebelumnya udah di nomor berapa tuh lama sekali kalau kaitan dengan pemimpin yang telinga itu. Sebagai suami bermabuk-mabuk, menggaring film Indonesia, mabuk-mabuk atau mulai jalur duit main kalah meneh mabuk meneh. Boleh-boleh cek mendem, nesu-nesu ke buki bujuni. Ya Allah, piring terberat. Ini Indonesia ngeri. Nah seperti itu bagaimana? Itu berarti dia tidak tanggung jawab sebagai pemimpin. Itu pun juga salah. Jadi ayatnya harus ditempatkan pada tempat yang tepat. Kalau kaitan dengan suami yang durhaka kepada istrinya, itu kaitan dengan dia
nggak menjalankan kewajibannya. Laki-laki nggak bisa dicontoh, misalnya dia nggak pernah sholat, justru mabuk-mabukan, justru judi, nggak bekerja, nggak bisa jadi contoh untuk istri dan anaknya. Kan seperti itu jelas, itu jelas dosa besar. Jadi seperti itu. Ayatnya ini untuk laki-laki yang ini, untuk yang perempuan ini bab ini yang kita bahas hari ini. Bisa dipahami sampai sini? Cukup, barangkali yang lain. Derek hidup begini. Tanya Kak, Gini, calon suami istri, terus yang istri itu Nasrani ya, non Islam, sedangkan yang suaminya itu Islam. Terus yang istri itu sudah manut, dia masuk Islam, tetapi di dalam perjalanannya istri tadi tidak dididik, ya maksudnya tidak dididik dengan cara Islam. Nah, terus akhirnya kan sama-sama ini ngambang semuanya. Itu bagaimana? Makanya gini, kalau guru saya dulu bilang gini, kalau menikah, terutama untuk laki-laki, guru saya dulu bilang gini, kalau kamu menikah, itu jangan cari wanita yang belum siap untuk nikah. Kamu nyarinya kriteria apa? Cari yang itu, selesai. Jadi misalnya nikah butuh HP, itu rasa tidak tuku layar listrik, tuku kameranya, tuku spare part siji lagi dipasang. Meskipun gue memang bisa jadi iso bengkel atau pasang dewi ya iso. Ini terutama guru saya kan nasihatnya laki-laki yang udah tahu agama gitu. Gue jadi iso didik bojomu sesuk, bojomu enggak tok jika tak didik iso kowe. Tapi nek kowe jika ngono kuwi ora sida dakwah yo akeh. Kowe dakwah bojomu entek waktu ngono. Kayak ngono ya. Kalau misalnya nek kowe jenengan butuh TV, kowe aja spare part siji-siji tok. Tuku, nah, tok pasang dhewe. Jane kowe yang penting sing apik apa namanya? Layar sing terus spare part sing iki sing apik, merek apa ngerti kabeh. Kowe bengkel kok iso. Tapi nek kowe dadak ngono kuwi, waktumu entek nggo dandani keluargamu tok, enggak akan selesai. Kamu enggak akan ada manfaat untuk orang banyak. Paling ya kowe karo bojomu tok. Nah makanya kaitan dengan yang terjadi tadi, suaminya laki-lakinya ini pengen nikahin non muslim. Kalau memang dia belum siap jadi pemimpin, ngapain kamu nikah? Makanya perlu kita nasihati anak-anak kita. Ketika dia sampai dewasa menjelang nikah itu harus siap jadi pemimpin yang bagus. Maka ngaji ini ora berbuang foto ini. Ya, anak-anak itu harus dikasih tahu. Makanya itu tugas-tugas kita yang ngaji ini kasih tahu anaknya. Ya harus siap dulu. Orang berwaktu maju menurut. Waktu bisa siap terus langkah itu aja enggak. Itu kewajibanmu, pertanggungjawabanmu sampai nanti di akhirat. Nikah itu ibadah yang yang lama sampai nanti meninggal. Itu semua ibadah. Nah, tadi kita terus lantas udah masuk Islam. Nah, kalau memang jenengan milih yang seperti itu boleh-boleh saja, tapi kan kewajibanmu lebih banyak kan itu. Kewajiban untuk nasihati. Kalau tidak dinasihati bagaimana? Berarti jenengan juga tidak tanggung jawab. Sebagai pemimpin ini tidak
bertanggung jawab. Betul, memang kita tadi laki-laki usahakan yang lebih tinggi, perempuannya ngikuti bawahnya. Nah terus nek berarti dua-duanya nggak belajar, ya bodoh kabeh akhirnya. Itu yang sering terjadi. Makanya kita harus hati-hati didik anak kita supaya mereka bertanggung jawab dengan ini. Memang betul di dalam Islam itu boleh laki-laki menikahi wanita Nasrani, itu sebenarnya dalam hukum Islam boleh, meskipun nanti kan di dalam hukum Indonesia nggak boleh dikawal, nggak boleh nikah yang beda agama. Sampai akhirnya nanti salah satu mungkin pindah agama supaya bisa nikah. Nah kalau itu terjadi, maka kalau laki-lakinya Muslim, wanitanya bukan Muslim, akhirnya dia masuk Islam, boleh, silahkan. Dengan sebagai misalnya yang khutbah nikah atau naibnya atau orang tua dari laki-laki itu harus nasihati, kamu harus siap nasihati atau ngajak, minimal ngajak bareng belajar. Dan kowe dirimu dewi saja belum bisa, belum jadi pemimpin yang baik, bagaimana kamu akan memimpin yang masih baru masuk Islam? Itu lebih berat. Itu tanggung jawab. Makanya yang berat di zaman sekarang itu pendidikan, terutama di pendidikan anak-anak laki-laki itu masih uripe ngurusi awake dhewe terkadang belum mampu. Jadi untuk kebutuhannya sendiri aja terkadang belum mampu. Nyari nafkah aja terkadang belum mampu dengan baik, apalagi kalau dimanjakan sama orang tuanya. Itu sering terjadi. Nah kalau ngurusi diri sendiri saja, untuk nafkah, untuk kebutuhan diri sendiri aja masih nyantol bapaknya terus, nah bagaimana kalau dia nanti nikah? Tentunya itu sulit. Jadi seperti itu. Jadi kalau zaman saya dulu masih mondok di SMA, aku wis mikir sesuk kerja apa. Wis mikir, coba anak sama sekarang SMA pikir lah. Kita seorang belas, saya mikir apa mas, buang nih. Ya kalau saya dulu mikir sesuk kerja apa. Bahkan saya sampai punya cita-cita saya besok harus bisa ngajar sama seperti guru saya, nah gitu. Nah semua kita anak belajar nih, anak zaman sekarang kan belajar nih belajar gagah, NPR 3 pelajaran OWKP bodoh ya Allah ya Rahman. HP ini sepikirnya HP tau, HP nge-game masih ya Allah ya Rahman. Itu seumuran segitu belum bisa mikir untuk dirinya aja susah, dan itu dibiarkan sama orang tuanya. Jadi anaknya kalau isah piringnya dibiarkan disah ke orang tuanya. Terus untuk kamarnya aja saya masih siapa bu guys. Padahal wis SMA ya Allah, kamu masih main di saya mau tinggal di kamar dewi lah. Bajunya sendiri pun juga sebut. Jadi seperti itu. Kalau hal yang sekecil itu saja dia belum bisa untuk dirinya sendiri aja belum bisa, bagaimana dia akan merawat rumah tangganya nanti? Itu tentunya akan lebih berat. Jadi pendidikan seperti itu perlu ditekankan untuk anak-anak kita. Jadi tetap dipaksa. Memang apalagi kalau dimanjakan sama orang tua, anak yoga ya wis pokoke makan, anak yoga ya wis pae makan, ngerjani itu tugasnya. Jadi tugasnya wong itu sebenarnya yang didik seperti orang tuanya sendiri. Jadi hal-hal yang seperti ini juga harus diperhatikan, sehingga nanti supaya ketika mereka melangkah kepada jenjang selanjutnya pernikahan, bangun rumah tangga, insya Allah mampu. Dan terutama kebutuhan dasar lah, ngepel, nyapu, cuci piring, bersih rumah, cuci baju, nyetrika, itu kan kebutuhan pribadi. Masak
Coba anak-anak zaman sekarang SMA masak apa coba saya? Masak mie gosok nah. Saya kalau masak sebelah. Ini buka YouTube. Jadi seperti itu. Terkadang bisa SMA itu sama saya gitu. Jadi kalau orang zaman kita kan SMP kita bisa masak deh. Cara SMP SD kita bisa. Kan seperti itu. Kenapa? Wong tua dia kerja wong pengenangan itu SNN oke, mentah ya ini kabe. Sayuran ini bumbunya ini, yo masak bareng diajari. Nah gitu kan. Kalau orang zaman sekarang, orang tua zaman sekarang, orang mikir dulu nih. GoFood agar kita turai ngomong, nih orang tuanya mungkin rapopo. Wes jaya GoFood terus bebas. Saya tak tanya tadi kok kayaknya Jelas. Bu Nurul, tadi ceritanya sudah pindah agama, tapi suaminya tidak ngajari terus nambang. Nah ini tadi kan terus berhenti. Nambangnya seperti apa? Untuk belajar agamanya atau di rumah tangganya tetap harmonis, tetap dia istrinya menuruti suami itu tidak ceritakan gimana? Nambang tadi gimana? Gak ke rumah tuh. Tidak Islam. Terus juga ini kadang-kadang balik lagi yang perempuan itu balik ke Nasrani. Terus ada yang ya tidak beribadah sama-sama tidak beribadah. Tidak apa? Sama-sama tidak beribadah. Tapi keharmonisan rumah tangga gimana? Ya masih ya harmonis. Ya maksudnya dipandang dari luar, kalau dari dalamnya kan tidak tahu. Jadi gini, ada cerita itu lucu seperti yang diceritakan Bu Nurul tadi. Ada laki-laki nikah, dia Islam, dia karena senang sama ceweknya pindah Katolik, akhirnya nikah. Setelah 5 tahun cerai. Habis cerai dia dapat jodoh lagi Islam, tapi dia yang laki-lakinya tetap Katolik. Anaknya Islam, tapi rumah tangga harmonis. Nah ini kan ya melucut tapi terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu mungkin seirama, tapi saya tahu persis rumah tangganya juga bagus, anaknya kuliah juga tinggi, bisa saling menghormati. Kalau jadi di masjid, ini pengajian, jadi itu kalau ini jelas. Kalau yang tadi Bu Nurul kan tidak hanya ngambang, tapi di dalamnya tidak tahu persis. Kebetulan saya tahu persis seperti itu. Ini perjalanan yang lucu juga, tapi terjadi. Islam mengikuti Katolik, cerai, dapat lagi Islam lagi, tapi dia tetap Katolik. Sampai sekarang harmonis juga, anaknya juga sekolah tinggi juga, pengajian oke. Terima kasih. Hanya pembandingan saja. Ya, sedikit tambahan. Hal-hal yang melenceng dari kebenaran bila mana itu tidak diperbaiki, segera diperbaiki, maka lama-kelamaan jadi lumrah. Contohnya itu tadi, entah pindah sono, pindah sini, dan seterusnya. Kalau itu dianggap biasa, lah ya wis akhirnya dianggap biasa saja, tidak netok. Apalagi tidak ada sanksi sosial, itu tidak ada, ya udah pasti akan itu berjalan terus. Orang-orang selanjutnya pasti akan seperti itu terus. Sama seperti orang yang misalnya nikah udah hamil duluan, lah nek kowe ngono dibiar ke sesuk ya delok anakmu, putumu ya ngono. Tonggo-tonggomu ya jangan biarkan, pasti itu semua akan ikuti itu. Pena ngapain? Ya gitu. Faktanya harmonis kok. Faktanya tetap bisa langgeng kok. Apakah ketika itu langgeng akan baik? Enggak. Bisa jadi itu istri terus, kan gitu.
Makanya kesalahan yang ada di masyarakat, terutama di lingkaran keluarga kita, itu harus selalu kita kritik, harus kita nasihati. Jangan sampai itu dibiarkan. Bahkan kalau ya contoh di keluarga saya, jadi sepupu saya itu lahirnya saya pagi, dia sore, perempuannya. Dulu dia nikah karena hamil duluan. Itu bapak saya langsung ketika dan nggak mungkin, itu kan saudara dari bapak saya, saudara bapaknya itu paman saya, itu kan saudara bapak saya. Itu kan nggak mungkin mengundang bapak saya. Kenapa? Karena bapak saya tahu, karena paman saya tahu bapak pun diundang jelas marah-marah dia. Nah setelah itu dia udah kan gak diundang. Dia udah setelah itu dia bapak saya bilang kepada anak-anaknya ini, mana memalukan, dinasihatkan untuk anaknya. Dia udah pulang hamil ini kayak sesuai syariat Allah. Kasih tahu supaya apa? Supaya nanti anaknya gak melakukan hal yang sama. Ini pelajaran harus kita sampaikan. Ini pelajaran, bukan berarti untuk membuka atau mengumbar aibnya. Enggak, ini pelajaran. Jangan sampai terjadi pada anak kita di lagi itu. Jadi terkadang justru kita harus menyampaikan hal yang seperti ini supaya mapan anak kita. Berapa sih basa-basi busuk kerumunan membawa ceritanya. Nah cerita-cerita yang mungkin terjadi di masyarakat itu juga bisa menjadi contoh untuk pendidikan pada anak kita. Jangan seperti ini salah. Nah, begitu pula orang yang pindah-pindah agama, berarti dia nggak punya pendirian, limpah. Dia nggak ada nggak ada tanggung jawab dengan agamanya. Dia tidak menyembah Tuhannya dengan benar. Nah, jadi seperti itu, jangan sampai kok pindah-pindah seperti ini. Apalagi itu sering terjadi, terutama di Mojosongo juga banyak, di Puncak Sawit juga banyak seperti itu. Kayaknya daerah situ zonasi murid banyak seperti itu, orang tuanya seperti apa dan seterusnya, pindah-pindah seperti itu. Kalau itu dibiarkan, ya pasti nanti anak turunnya ya sak senengi, akhirnya nggak punya pendirian. Atas nanti alasannya keluarga gue Pancasila aja. Semua agama eneng ini, Bhinneka Tunggal Ika misalnya. Dan ini Islam orang dan nggak mungkin akan ada amar ma'ruf nahi munkar, nggak mungkin terjadi. Maksudnya amar ma'ruf nahi munkar apa? Ngajak kepada kebaikan. Lah kan kita ngapain ngajak kebaikan? Lah terus uripe guru apa? Senang-senang terus pokoknya kumpul nih. Kan itu yang akan terjadi. Manfaatnya apa? Keluarga yang seperti itu. Jadi ini yang perlu ditekankan. Mungkin memang cerita-cerita itu saya yakin bukan dari keluarga kita. Tapi faktanya ada di masyarakat. Tentunya itu juga bisa jadi nasihat untuk diri kita, keluarga kita. Nasihatkan kepada orang-orang sekitar. Itu pasti akan terjadi. Dan saya pun ketika ngajar di kelas SMP ajari menunggu. Berarti kamu nggak punya pendirian. Islam bagaimana? Kan itu pasti. Bisa juga di sini. Dan tentunya nanti bukan jadi patokan lantas ketika rumah tangganya berjalan harmonis masih sampai sekarang anak ini mentas kabeh, kuliah tinggi-tinggi dan seterusnya. Itu apakah jadi di dalam Islam itu menunjukkan bahwa dia sukses dalam rumah tangga? Enggak sukses. Jadi seperti itu. Jadi perlu digarisbawahi bahwa sukses dalam rumah tangga tentunya dalam keadaannya Islam, Muslim, tahu syariat, jalankan syariat, sholat berjamaah, puasa, kewajiban dijalankan untuk keluarganya, orang tuanya, anaknya, semuanya.
Meskipun bisa jadi wong ngono kuwi yo sosok kuliah yang karuan. Justru itu yang sukses. Nah, karena kebanyakan manusia menakar seseorang sukses atau tidak sekolah dhuwur, gajinya dhuwur, menodong kiri. Padahal berapa banyak orang yang titelnya sak kereta jadi menteri atau jadi DPR, namanya sudah kelingan. Kenapa? Karena tidak baik gitu loh. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Jadi amanah, jujur, terpercaya itu perlu. Bukan cuma yang penting sekolah dhuwur, dadi wong tenan, nek ra ngono ora dadi wong. Kata Tadi kan konteksnya apa namanya, ya dari awal tadi kan istri tidak menuruti. Iya. Nah, konteksnya tadi saya cerita contoh itu tuh, konteksnya adalah hal itu. Karena ini bukan keluarga muslim, kan suaminya Katolik. Iya. Mencari istri kebetulan dapat Islam. Yang ya sayangnya yang Islam itu mau juga. Jadi konteksnya tadi Betul. saya hanya itu saja. Iya. Memang Bapak memang seperti itu. Namun hal-hal yang seperti itu tentunya bisa jadi nasihat buat kita. Contohnya yang mungkin pernah saya sampaikan di sini. Dulu ada temannya bapak saya masih hidup, kan? Itu bapaknya nikah dengan ibunya. Ibunya non, bapaknya aslinya muslim. Lantas ketika nikah pindah agama, bukan Islam, nggak pakai Islam. Ya udah, anaknya pun ikut semua. Saat akhirnya ini yang teman bapak saya dulu mantan bandar judi dia yang Semanggi terkenal ya. Mantan bandar judi. Setelah itu tahu Islam, masuk Islam dia. Orang tuanya masih bahkan kakak-kakaknya, saudaranya semua masih dia masuk Islam. Masuk Islamnya, taubatnya dari main judi itu karena apa? Istrinya itu bilang, kau cari wis kerja, ngapain harus judi? Di mana mandat, cuma bahkan wis disiapin, kan butuh duit jika oke nih, butuh mobil jika kabeh apa belum gitu. Saking dia juga kaya, tapi tetap main judi. Usaha bisnisnya makmur jalan, tapi dia tetap judi. Karena ya tadi dari orang tuanya seperti itu. Sampai di suatu waktu awalnya udah masuk Islam tapi masih seperti itu. Lantas suatu waktu dia menikah dengan orang Islam juga, perempuannya. Istrinya itu bilang, sampai akhirnya bikin dia tobat. Suatu waktu istrinya bilang, minta sama suaminya, Pak, aku jadul duit. Apa nih sombong? Gue butuh duit juga kok. Gue butuh duit juga ngapain lah kok. Kecuali mana sedang duit ngomong aku. Marah dia suami. Istrinya baru bilang apa? Tolong jika aku duit saya halal menodong. Nenek kono kan jelas. Sing halal apa ora? Kowe judi apa dari usaha bisnis? Sakjane dari bisnis itu wis ora. Wong iki judi. Ya. Sampai akhirnya karena dengar dari istrinya seperti itu dia tobat. Subhanallah. Nah, lantas dia karena dia udah tobat, udah sholat baik, bapaknya dinasihati. Kamu tahu bahwa dia nak sukunya Islam, kenapa kok ngikut ibunya? Nasihati. Akhirnya bapaknya masuk Islam. Subhanallah. Jadi yang penting usaha kita nasihatin orang-orang sekitar kita. Kalau memang kita rasa mampu untuk nasihat, kasih nasihat. Akhirnya bapaknya masuk Islam. Yang tahu cuma anaknya ini. Akhirnya dia masuk Islam, ikut sholat. Lantas dia pulang itu langsungnya Pak RT, Pak RW.
ganti KTP ini pindah Islam. Ya, dia ngurus sendiri. Terus bilang sama Pak RT waktu itu Muslim. Terus dia bilang, Pak Men anaknya sholat aku diajak ya. Betul. Bahkan pernah sampai jam 3:30 belum waktu di subuh itu mesti tekan masjid. Karena kan nggak tahu, nggak pernah sholat. Terus lagi udah aku sholat toh. Belum tidur, belum tidur. Iya. Dia sudah sampai situ, pernah kali itu. Lah darahku wis wayahe sholat toh ya. Dia sudah sampai masjid. Seperti itu. Udah. Itu selang 1 bulan kira-kira ngurus KTP sampai yang sebelumnya non muslim jadi muslim kan 1 bulan ini kira-kira sampai akhirnya baru ya dia sholat sok-sok sholat ya tidak ya sholat maka ya jenenge lagi masuk Islam lagi meninggal di rumah ibunya lantas dibawa ke rumah anaknya karena yang anaknya yang muslim ini kaya. Ya udah di situ ini anaknya jadi mikir anak bapak kok Islam rum tenanan gue Islam gue abdi jadi kok gereja sekolah ya Allah ya masyarakat acara kayak harus di jas kayak Pak RT ini tekor bapak muslim iya langsung yes, sesuai dengan syariat. Nah buktinya di KTP-nya Islam itu lagi teko, kok kelurahan teko Islam. Ya Allah, senang banget. Subhanallah. Jadi nasihat itu tinggal mungkin sesuai dengan hadis Nabi. Wis jelek terus tinggal 1 jengkal dia masuk neraka ya tinggal. Biidznillah dia taubat. Subhanallah. Nasihat itu. Ya dengan berbagai alasan, dengan berbagai cara kita untuk bisa nasihatin seperti apa, silakan. Jadi seperti itu. Saya kira cukup, insya Allah masih banyak hadis-hadis membahas tentang ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.